Suatu pagi di tahun 2002, seorang mahasiswi pergi meninggalkan rumah seorang diri, tapi hanya dalam hitungan menit, ia menghilang begitu saja seolah lenyap dari dunia. Sejak saat itu sang ayah memulai perjalanan panjang untuk mengejar pelaku, bahkan ia menjual seluruh asetnya dan pergi sendiri ke luar negeri demi mencari petunjuk. Namun ketika kebenaran terungkap, tak seorang pun menyangka bahwa kasus ini ternyata berawal dari sebuah khayalan yang absurd. Hai semua, selamat datang di Zigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Kisah ini terjadi di Seoul, pusat ekonomi dan budaya Korea Selatan, yang secara geografis dibelah oleh Sungai Han menjadi wilayah utara dan selatan. Di bagian Sungai Han terdapat kawasan Gangnam, yang merupakan pusat bisnis penting tempat banyak perusahaan multinasional beroperasi, sekaligus menjadi tempat hunian bagi banyak orang kaya dan tokoh masyarakat. Keluarga Haji Hye adalah salah satu keluarga yang tinggal di sana, terdiri dari 4 orang yang menetap di sebuah rumah seluas 115 meter persegi, menjalani kehidupan yang bahagia serta harmonis. Ayah Haji Hye dulunya adalah seorang eksekutif di perusahaan besar, dan kini menjalankan perusahaan periklanan sendiri untuk menopang ekonomi keluarga, sementara sang ibu dengan penuh perhatian merawat kedua anak mereka, yang kini telah berkuliah. Haji Hye berusia 23 tahun dan sedang menempuh pendidikan di jurusan hukum di sebuah universitas wanita Ehwa di Seoul, salah satu yang tertua di Korea Selatan. Ia bercita-cita menjadi jaksa agar dapat membantu kaum lemah dalam menegakkan keadilan, serta tengah giat mempersiapkan ujian kehakiman. Ujian kehakiman di Korea Selatan harus melalui 3 tahap dengan kesulitan yang tinggi, di mana total tingkat kelulusan kurang dari 5% setiap tahunnya, dan target Haji Hye adalah lulus pada tahun 2005. Untuk memastikan rencananya berjalan lancar, ia mulai mempersiapkan diri sejak 3 tahun sebelumnya. Namun belakangan ini intensitas belajar yang tinggi menyebabkan punggungnya mengalami nyeri. Ia pun terpaksa pindah dari asrama kampus dan menjalani perawatan di rumah sakit selama 1 bulan. Sebelum kembali ke rumah, dokter menyarankan agar ia berenang selama 1 jam setiap hari untuk meredakan rasa sakit. Demi tidak mengganggu waktu belajarnya, ia bangun setiap hari pukul 5 pagi dan pergi ke kolam renang yang berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya. Biasanya setelah berenang, ia akan kembali melanjutkan belajarnya, berharap usahanya bisa membawanya selangkah lebih dekat pada impiannya. Namun yang tak pernah ia bayangkan, bahwa sebelum sempat mengikuti ujian kehakiman, sebuah tragedi yang datang tiba-tiba akan sepenuhnya mengubah nasibnya dan keluarganya. Pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2002, di mana tahun itu Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA ke-17, yang merupakan pertama kalinya turnamen tersebut diadakan di Asia. Seluruh negeri dipenuhi suasana sukacita, namun ayah Haji Hye justru diliputi kecemasan, karena pada pukul 2 siang ia dengan tergesa-gesa datang ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa putrinya hilang. Ia menjelaskan kepada polisi bahwa sekitar pukul setengah 6 pagi, dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar putrinya bangun dan bersiap untuk keluar rumah. Beberapa menit kemudian, putrinya sempat kembali ke dalam rumah, membuka lemari, dan mengambil payung, kemungkinan karena mengantisipasi akan turunnya hujan. Setelah itu putrinya kembali keluar. Tak lama kemudian sang ayah tertidur lagi, tanpa menyadari bahwa itu adalah terakhir kalinya ia mendengar suara putrinya. Pada pukul 8 pagi, yang biasanya merupakan waktu Haji Hye pulang untuk sarapan, sang ayah yang sudah terbangun mulai menyadari bahwa putrinya belum kembali. Ia mengira putrinya mungkin ingin berenang lebih lama di kolam renang, atau langsung pergi ke perpustakaan, sehingga ia tidak terlalu mengkhawatirkannya dan tetap berangkat kerja seperti biasa. Namun pada pukul 1:30 siang, pacar putrinya menelepon. Ia mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah berjanji untuk bertemu pukul 1 siang, tetapi setelah menunggu setengah jam, Haji Hye tidak kunjung datang dan juga tidak membalas pesan sehingga ia mulai khawatir sesuatu telah terjadi. Setelah mendengar informasi itu, sang ayah mulai merasa ada yang tidak beres, maka ia segera keluar dari kantornya dan menuju kolam renang yang biasa dikunjungi putrinya untuk memastikan keadaan, tapi staf di sana mengatakan bahwa Haji Hye tidak datang hari itu. Kemudian ia pergi ke kampus dan perpustakaan, serta mendatangi semua tempat yang mungkin dikunjungi putrinya. Ia juga menanyakan kepada teman-teman putrinya, tetapi tidak mendapatkan kabar apapun. Mengingat saat putrinya keluar rumah hari masih gelap dan hujan ringan sedang turun sehingga jarak pandang buruk, sang ayah menduga putrinya mungkin mengalami kecelakaan di jalan menuju kolam renang. Ia pun mencari petugas kebersihan yang bekerja di sekitar lokasi dan menanyakan apakah terjadi kecelakaan lalu lintas pada pagi hari itu, namun jawabannya tidak. Seiring berbagai kemungkinan satu persatu terpatahkan, firasat buruk dalam hatinya semakin kuat.
Pada akhirnya ia memutuskan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun setelah mendengar penjelasannya, pihak kepolisian beranggapan bahwa ini kemungkinan besar hanyalah kasus biasa di mana anak kabur dari rumah, sehingga mereka menolak membuka penyelidikan. Mereka meminta sang ayah pulang dan menunggu dengan sabar, mungkin saja putrinya akan kembali sendiri pada malam hari. Tapi setelah melewati 1 malam, putrinya tetap tidak kunjung pulang, dan tidak ada satupun orang yang berhasil menghubunginya. Dalam beberapa hari berikutnya, sang ayah berulang kali datang ke kantor polisi untuk melapor, menegaskan bahwa putrinya adalah anak yang baik dan tidak pernah pergi dari rumah tanpa memberitahu keluarga. Namun pihak kepolisian tetap tidak menanggapi dengan serius, dan akhirnya ia memutuskan untuk mencari putrinya sendiri. 3 hari setelah kejadian, ia memeriksa seluruh rekaman pengawas di sekitar rumah dan menemukan sesuatu. Dalam rekaman terlihat bahwa pada dini hari saat kejadian, setelah Haji Hye keluar rumah sambil membawa payung, 2 pria yang berdiri di seberang jalan langsung mengikutinya. Tak lama kemudian sebuah mobil melaju kencang ke arah yang sama dengan arah kepergian Haji Hye. Namun karena keterbatasan teknologi saat itu, video kamera pengawas sangat buram sehingga sulit mengenali ciri-ciri kedua pria tersebut. Sang ayah kemudian kembali ke kantor polisi dan menunjukkan rekaman itu, serta menyatakan bahwa kemungkinan ada seseorang yang mengikuti putrinya. Karena keluarga Haji Hye tinggal di kawasan Gangnam dan memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik, serta dari rekaman terlihat pelaku tidak beraksi sendirian, polisi awalnya menduga ini adalah kasus penculikan yang telah direncanakan. Namun yang aneh, meski telah berlalu beberapa hari, sang ayah tidak menerima satupun panggilan tebusan, dan pencarian di sekitar wilayah juga tidak membuahkan hasil. Sang ayah yang panik kemudian mengusulkan kepada polisi untuk menawarkan hadiah besar agar pelaku mungkin akan menghubungi dan bernegosiasi, atau agar informasi kasus ini dipublikasikan ke media, dengan harapan pelaku mengetahui bahwa polisi sudah terlibat sehingga tidak berani bertindak nekat. Namun polisi menolak dengan alasan hal tersebut dapat mengganggu penyelidikan, sehingga proses penanganan kembali melambat. 10 hari setelah kejadian, pada pukul 9 pagi, di daerah pegunungan sekitar 20 km jauhnya dari kota Gangnam, seorang pria yang sedang mendaki gunung memperhatikan sesuatu yang mencurigakan di antara tumpukan daun dan tanah di pinggir jalan. Karena rasa penasaran ia mendekat dan memeriksa, namun tak disangka itu adalah sebuah karung beras, dan di dalamnya terdapat seorang wanita yang sudah tidak bernyawa. Pria tersebut segera menghubungi polisi, dan petugas pun dengan cepat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Berdasarkan pemeriksaan sidik jari, korban dipastikan adalah Haji Hye, yang telah lama hilang. Ia masih mengenakan pakaian lengkap tanpa jejak tanda pelecehan, kedua tangan terikat ke belakang, bagian kaki menunjukkan bekas ikatan, sementara wajahnya tertutup oleh lakban. Polisi melakukan pencarian menyeluruh di lokasi, namun tidak menemukan sidik jari pada karung maupun lakban. Tidak ada jejak mencurigakan di sekitar lokasi, juga tidak ditemukan jejak tanda perlawanan atau jejak tubuh yang diseret. Hasil autopsi menunjukkan bahwa terdapat 6 luka tembak pada bagian kepala, semuanya ditembakkan dari jarak dekat, yang menjadi penyebab utama kematiannya. Selain itu terdapat banyak luka diakibatkan oleh benda tumpul, yang menunjukkan bahwa ia kemungkinan mengalami perlakuan kejam sebelum meninggal. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa ia sudah dibunuh pada hari ia hilang, karena saat itu Korea Selatan berada di peralihan musim dingin ke musim semi dengan suhu yang masih rendah. Lokasi penemuan yang berada di dekat lembah dan danau membuat suhu lebih dingin, sehingga memperlambat proses pembusukan. Namun sebagian ahli lain memperkirakan bahwa ia meninggal sekitar 8 hari setelah kejadian, berdasarkan kondisi di lokasi. Jika dugaan ini benar, berarti Haji Hye masih hidup selama sekitar 1 minggu setelah diculik. Sayangnya dalam waktu tersebut polisi tidak berhasil menemukannya, sehingga kehilangan kesempatan untuk menyelamatkannya. Setelah jasadnya ditemukan, kasus ini pun meningkat statusnya menjadi kasus pembunuhan. Karena luka yang sangat parah, polisi menduga pelaku kemungkinan adalah kelompok kriminal terorganisir atau pembunuh bayaran. Mereka juga memperkirakan adanya dendam yang kuat antara pelaku dan Haji Hye. Namun sebagai seorang mahasiswi yang bahkan belum lulus, siapa yang bisa menyimpan kebencian sebesar itu hingga ingin menghabisinya? Polisi pun mulai menyelidiki hubungan sosialnya. Orang-orang yang mengenalnya mengatakan bahwa ia memiliki kepribadian ceria, baik hati, dan perhatian. Selama di sekolah, Haji Hye hampir selalu menjadi siswi teladan di mata guru. Bahkan dari sejak SD hingga SMA ia selalu menjabat sebagai ketua kelas. Ia tidak hanya berprestasi secara akademis dan unggul dalam olahraga, tetapi juga memiliki rasa keadilan yang tinggi. Setiap kali melihat temannya ada yang ditindas,
ia selalu berani membela dan menghentikan tindakan tersebut, karena itu ia memiliki banyak teman. Setelah masuk universitas, sang ayah khawatir jika uang saku terlalu banyak akan membuatnya boros, sehingga hanya memberinya 10.000 won per hari. Setelah dipotong untuk makan dan transportasi, uang tersebut hampir tidak tersisa. Namun pada hari ulang tahun ayahnya, Haji Ye justru membeli sebuah dasi mahal sebagai hadiah yang membuat seluruh keluarga terkejut. Saat ditanya bagaimana ia bisa menabung sebanyak itu, ia hanya tersenyum tanpa menjawab. Menurut keterangan dari keluarganya, kesehariannya sangat teratur, di mana setelah selesai berenang maka ia akan segera pulang untuk sarapan bersama keluarga. Selain pergi ke kampus dan pulang untuk makan malam, ia sepanjang hari hampir selalu berada di ruang perpustakaan. Bahkan terkadang ia merasa waktu makan pun adalah pemborosan, sehingga begitu kelas selesai ia langsung menuju perpustakaan sambil makan roti di perjalanan. Sejak mempersiapkan ujian kehakiman, aktivitas sosialnya menjadi jauh berkurang. Orang yang paling sering ia temui hanyalah keluarga dan beberapa teman dekat, jadi sulit membayangkan jika ia memiliki konflik dengan seseorang. Pada awal penyelidikan karena penampilannya yang menarik, kasus ini sempat diberitakan secara besar-besaran oleh media. Beberapa media bahkan menyebut bahwa di dalam kontaknya terdapat banyak nomor pengacara dan tokoh masyarakat, dan menyiratkan kemungkinan adanya hubungan tidak wajar. Namun kenyataannya Haji Ye hanya memiliki satu pacar, terlebih lagi beberapa orang terdekatnya juga menyatakan tidak pernah mendengar adanya hubungan dengan pria lain. Dalam buku hariannya memang tercatat bahwa ia pernah bertengkar dengan pacarnya, sehingga sang pacar sempat menjadi tersangka. Pacarnya menjelaskan bahwa pertengkaran tersebut hanyalah masalah kecil dan mereka selalu cepat berdamai. Hubungan mereka bahkan sudah sampai tahap serius menuju jenjang pernikahan, dan kedua keluarga juga sudah pernah bertemu secara resmi. Hal ini juga dibenarkan oleh keluarga Haji Ye. Setelah diperiksa, pacarnya terbukti memiliki alibi yang kuat dan dapat dipercaya, sehingga kecurigaannya pun dihapus. Polisi kemudian melakukan penyelidikan di sekitar rumah Haji Ye, namun karena kejadian terjadi saat sebagian besar warga masih tertidur, hampir tidak ada saksi mata. Polisi bersama ayahnya juga menyebarkan selebaran di sekitar area tersebut. Beberapa waktu kemudian, seorang pria memberikan petunjuk penting, di mana ia mengatakan bahwa beberapa hari sebelum kejadian, ia pernah melihat sebuah mobil berwarna hijau tua terparkir di dekat rumah Haji Ye. Namun setelah kejadian hilangnya Haji Ye, mobil tersebut tidak pernah terlihat lagi. Ia juga menyebutkan bahwa di dalam mobil terdapat beberapa pria yang gerak-geriknya mencurigakan, dengan usia sekitar 30 hingga 40 tahun. Salah satu dari mereka berambut agak panjang, kulitnya kurang baik, dan wajahnya memiliki bekas jerawat yang cukup parah. Berdasarkan deskripsi tersebut, polisi membuat sketsa wajah tersangka dan menyebarkannya secara luas di Seoul, berharap ada masyarakat yang dapat memberikan informasi. Tak lama kemudian, mereka menerima petunjuk baru, di mana orang yang memberikan informasi tersebut adalah ayah Haji Ye sendiri. Ia mengatakan bahwa sketsa wajah itu mengingatkannya pada sebuah kejadian aneh yang pernah ia alami. Sekitar setengah tahun sebelum kejadian, seorang pria asing yang tampak rapi dan seperti profesional pernah beberapa kali datang ke perusahaannya. Setiap kali datang ia tinggal cukup lama. Penampilannya terlihat seperti eksekutif dari kalangan bisnis. Ia mengaku berasal dari sebuah perusahaan perdagangan dan mengatakan diperkenalkan oleh seorang kenalan untuk menjalin kerjasama dengan sang ayah. Namun yang aneh selama percakapan, pria tersebut hampir tidak memahami detail bisnis sama sekali. Ia justru lebih tertarik pada kehidupan pribadi keluarga mereka, bahkan beberapa kali mencoba membujuknya untuk pergi keluar bersama mereka. Merasa curiga bahwa pria tersebut mungkin seorang penipu, sang ayah menanyakan siapa orang yang memperkenalkannya. Namun pria itu tidak menjawab, dan setelah itu tidak pernah muncul lagi. Entah karena kebetulan yang mencurigakan, pria yang datang untuk menawarkan kerjasama tersebut sangat mirip dengan sketsa tersangka. Sang ayah kemudian menyerahkan kartu nama yang ditinggalkan pria itu kepada polisi. Berdasarkan kartu nama tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa nama serta perusahaan yang tertera adalah palsu, dan nomor teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan besar-besaran di sekitar perusahaan, dan akhirnya memastikan bahwa identitas asli pria tersebut bernama Kim Man Seok, seorang rentenir. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa sebelum kejadian, Kim Man Seok pernah membeli senjata yang sesuai dengan jenis senjata yang menyebabkan luka pada Haji Ye. Ia juga beberapa kali menelepon kolam renang yang sering dikunjungi korban untuk menanyakan jadwalnya. Catatan ponsel menunjukkan bahwa pada hari kejadian, ia berada di sekitar rumah Haji Ye, dan setelah itu juga sempat pergi ke Gunung Jodesun, tempat jasad korban ditemukan.
Selain itu, catatan komunikasi menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah kejadian, Kim Man Seok sering berhubungan dengan seorang pria bernama Yoon Nam Shin. Berbagai petunjuk mengarah bahwa keduanya terlibat dalam kasus ini. Namun setelah identitas tersangka dipastikan, muncul masalah baru di mana setelah kejadian kedua tersangka diketahui telah melarikan diri ke China, sehingga proses penangkapan menjadi terhambat. Menghadapi kebuntuan penyelidikan, ayah Haji Ye kembali mengambil tindakan sendiri. Ia menghabiskan hampir seluruh tabungannya, bahkan menjual aset perusahaan dan rumah untuk mengumpulkan dana, lalu pergi ke luar negeri untuk melacak para pelaku. Dengan keterbatasan bahasa, ia hanya bisa membawa foto tersangka dan selebaran, lalu membagikannya di tempat-tempat yang sering dikunjungi warga Korea di China. Ketika malam tiba, ia tinggal di penginapan sederhana sambil menyusun petunjuk yang ada, dan usahanya pun akhirnya membuahkan hasil. Setahun setelah kejadian, selebaran yang ia bagikan menarik perhatian seorang warga diaspora yang mengaku pernah melihat pria yang mirip dengan sketsa tersebut. Berdasarkan petunjuk itu, polisi akhirnya berhasil menemukan dan menangkap kedua tersangka. Awalnya, setelah ditangkap mereka bersikeras tidak terlibat, namun di hadapan bukti yang kuat mereka akhirnya mengakui semuanya. Pengakuan tersebut pun mengungkap misteri terbesar yang selama ini membingungkan polisi dan sang ayah. Sebagai seorang mahasiswi, apa sebenarnya hubungan Haji Ye dengan kedua pelaku, hingga bisa menimbulkan kebencian sebesar itu? Setelah melakukan penyelidikan, kebenaran ternyata jauh lebih absurd dari yang dibayangkan siapapun. Semua bermula dari sepupu laki-laki Haji Ye yang bernama Kim Hyun Cheol, yang 7 tahun lebih tua darinya. 10 tahun sebelum kejadian, ia berhasil masuk Fakultas Hukum Universitas Seoul dan menyewa apartemen di dekat rumah Haji Ye. Ia sering berkunjung dan membantu membimbing pelajaran, sehingga hubungan mereka sangat dekat. Semasa kecilnya Haji Ye sebenarnya bercita-cita menjadi diplomat, namun karena pengaruh sepupunya ia mengubah cita-citanya menjadi jaksa. Beberapa tahun kemudian, Kim Hyun Cheol lulus dari universitas, dan sejak saat itu ia semakin jarang datang ke rumah Haji Ye. Ia mulai mencari pasangan yang sepadan secara status. Saat itu ia telah lulus ujian kehakiman dan akan menjadi praktisi hukum, profesi yang sangat diminati dalam pasar perjodohan di Korea Selatan, hanya kalah dari kalangan anak orang kaya. Karena itu ia menetapkan syarat pernikahan bahwa calon istrinya harus memiliki uang tunai dalam jumlah besar, properti, dan mobil. Pada akhirnya melalui perantara perjodohan, ia berkenalan dengan seorang wanita dari keluarga seorang direktur perusahaan tepung ternama di Busan. Jika dilihat dari luar, hubungan ini tampak seperti pasangan yang sangat cocok, di mana Kim Hyun Cheol memiliki status sosial tinggi namun kondisi ekonomi sederhana, sementara keluarga sang direktur sangat kaya tetapi sering terlibat masalah hukum dan membutuhkan bantuan profesional. Namun pernikahan yang tampak sempurna ini sebenarnya sudah bermasalah sejak awal. Menurut kebiasaan, setelah perjodohan berhasil maka pihak yang terlibat harus memberikan sejumlah uang kepada perantara sebagai tanda terima kasih. Kim Hyun Cheol menerima sejumlah besar uang dari keluarga direktur, tetapi tidak memberikan apapun kepada perantara. Perantara yang sakit hati itu pun kemudian memberitahu keluarga direktur bahwa Kim Hyun Cheol kemungkinan memiliki wanita lain. Awalnya keluarga direktur hanya setengah percaya pada perkataan perantara itu. Namun teman kuliah Kim Hyun Cheol juga mengatakan bahwa ia belum sepenuhnya memutus hubungan dengan wanita lain. Terlebih lagi selama masa awal pernikahan, setiap kali perempuan yang dikenalnya di masa lalu menelepon, Kim Hyun Cheol selalu menjawab dengan sikap tertutup untuk menghindari pertanyaan. Hal ini justru semakin memperkuat kecurigaan keluarga istrinya, terutama ibu mertuanya, yang bernama Yoon Il-ja. Suatu kali saat Kim Hyun Cheol sedang bersama ibu mertuanya, ia menerima sebuah telepon. Yoon Il-ja menyadari bahwa suara di seberang telepon adalah suara perempuan muda. Ia lalu menanyakan siapa penelepon tersebut. Karena takut dicurigai berselingkuh, Kim Hyun Cheol berbohong dan mengatakan bahwa itu adalah sepupunya Haji Ye, yang menelepon untuk menanyakan tentang ujian kehakiman. Namun tanpa disangka, Yoon Il-ja justru salah paham dan mengira bahwa ada hubungan terlarang antara Kim Hyun Cheol dan Haji Ye. 2 tahun sebelum kejadian, Kim Hyun Cheol menyelesaikan masa pelatihannya dan akan mengikuti upacara kelulusan. Berdasarkan aturan, setelah lulus ujian kehakiman maka seseorang harus masuk ke lembaga pelatihan yudisial selama 2 tahun, dan setelah menyelesaikannya barulah bisa resmi menjadi hakim, jaksa, atau pengacara. Sehari sebelum upacara kelulusan, orang tua Kim Hyun Cheol datang dari luar kota untuk menghadiri acara tersebut. Namun istrinya menolak menyambut mereka dengan alasan lelah, sehingga kedua orang tua itu terpaksa menginap di rumah Haji Ye. Hal ini membuat Kim Hyun Cheol sangat marah. Pada keesokan harinya,
Keluarga Haji Ye juga datang untuk menghadiri upacara dan memberi selamat atas kelulusan Kim Hyun Cheol. Setelah acara selesai, kedua keluarga makan bersama. Di meja makan suasana hati Kim Hyun Cheol masih dalam keadaan kesal. Ia menolak makanan yang disajikan oleh istrinya sebagai bentuk ketidakpuasan. Haji Ye yang tampaknya tidak menyadari suasana tersebut kemudian mengambilkan makanan untuk Kim Hyun Cheol, dan tanpa berpikir panjang Kim Hyun Cheol langsung memakannya. Namun semua kejadian ini dilihat oleh ibu mertua, Yung Il-ja, yang semakin yakin bahwa ada hubungan tidak pantas antara Kim Hyun Cheol dan Haji Ye. Sejak saat itu Yung Il-ja mulai mengatur orang untuk mengikuti Haji Ye, ia bahkan mengeluarkan dana sebesar 50 juta won untuk menyewa sekitar 20 orang, termasuk polisi aktif, guna membentuk jaringan pengawasan yang memantau Haji Ye selama 24 jam tanpa henti. Ia juga mengatakan bahwa siapapun yang bisa mendapatkan foto Haji Ye dan Kim Hyun Cheol sedang bersama akan diberi hadiah sebesar 300 juta won. Selain itu, ia juga mencari nomor telepon keluarga dan teman-teman Haji Ye, lalu menelepon mereka satu persatu untuk menanyakan keberadaannya. Selama periode itu karena merasa terus-menerus diganggu, Haji Ye sampai harus mengganti nomor teleponnya setiap 1 hingga 2 bulan. Setelah pengawasan dan pelacakan dalam waktu lama, semua orang sampai pada kesimpulan yang sama, tidak ada hubungan tidak pantas antara Haji Ye dan Kim Hyun Cheol. Demi mempersiapkan ujian kehakiman, Haji Ye menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan hanya beraktivitas di 3 tempat, rumah, kampus, dan perpustakaan. Tidak ada aktivitas mencurigakan lainnya. Ada yang menyarankan Yung Il-ja untuk menghentikan pengawasan, namun ia justru marah besar. Ia bahkan mempertanyakan mengapa para pengikutnya tidak masuk ke ruang perpustakaan untuk menyelidiki, kemungkinan di sana ada pintu keluar rahasia. Kecurigaannya terhadap Kim Hyun Cheol dan Haji Ye sudah mencapai tingkat yang obsesif. Bahkan saat itu ada yang memperkirakan bahwa masalah ini pada akhirnya akan berujung pada pengorbanan seseorang. Dan tak lama kemudian perkiraan itu menjadi kenyataan. Karena tidak menemukan bukti, Yung Il-ja yang semakin curiga justru mulai meragukan para pengikutnya sendiri. Ia kemudian menyamar dengan mengenakan pakaian biksu dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap Haji Ye dan Kim Hyun Cheol. Setahun sebelum kejadian, Yung Il-ja mengklaim melihat Haji Ye pergi ke kantor pengadilan tempat Kim Hyun Cheol bekerja, lalu memperingatkan mereka berdua agar tidak lagi berhubungan. Beberapa hari kemudian, ayah Haji Ye mengetahui hal tersebut dan merasa ada kesalahpahaman, sehingga ia menemui Yung Il-ja untuk menjelaskan. Ia mengatakan bahwa putrinya tidak pernah pergi ke pengadilan tersebut dan bahkan tidak tahu lokasinya. Namun Yung Il-ja tetap bersikeras bahwa ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Perdebatan sengit pun terjadi. Dalam pertengkaran itu Yung Il-ja melontarkan kata-kata kasar seperti, "Didiklah anakmu dengan baik." Dia terus menggoda pria kemanapun ia pergi. "Aku ingin lihat bagaimana nasibnya setelah menikah nanti." Ucapan itu membuat ayah Haji Ye sangat marah, dan keduanya bahkan terlibat dalam perkelahian fisik. Dalam konflik tersebut, sang ayah sempat meminta Kim Hyun Cheol untuk menjelaskan langsung hubungannya dengan Haji Ye. Namun di luar dugaan, Kim Hyun Cheol sebagai pihak yang terlibat justru tetap diam, dan hal ini membuat Yung Il-ja semakin yakin bahwa Haji Ye adalah selingkuhan Kim Hyun Cheol. Setelah kejadian itu, Kim Hyun Cheol menelepon secara pribadi dan berkata bahwa tidak peduli bagaimana ia menjelaskan, ibu mertuanya tetap tidak percaya. Ia bahkan menyarankan agar Haji Ye dikirim ke luar negeri untuk belajar. Namun sang ayah menolak, karena ia yakin putrinya tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak seharusnya mengalah. Tak lama kemudian, ayah Haji Ye mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Yung Il-ja, dan pengadilan pun mengeluarkan perintah larangan mendekat sementara terhadap Yung Il-ja. Namun masalah tidak sepenuhnya selesai, di mana konflik yang terjadi justru menjadi semakin memburuk, dan Haji Ye pun semakin berada dalam bahaya, karena Yung Il-ja meningkatkan pengawasannya dengan lebih ketat. Ia bahkan memasang perangkat ilegal di kamar Kim Hyun Cheol untuk memantau isi komputer demi mencari bukti. Namun sekeras apapun ia berusaha, ia tetap tidak menemukan apapun. Sekitar 5 bulan sebelum kejadian, obsesi ini akhirnya menghancurkan kewarasannya. Ia mulai memiliki pikiran ekstrim, jika tidak bisa membuktikan maupun menghilangkan kecurigaannya, maka satu-satunya cara adalah menyingkirkan Haji Ye untuk selamanya. Untuk melaksanakan rencana tersebut ia menghubungi kerabatnya, Yoon Nam-sin. Saat itu ia sedang kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang, namun tidak berani bertindak sendiri sehingga ia mengajak temannya Kim Man-seok untuk ikut serta. Yung Il-ja menawarkan bayaran besar sebesar 175 juta won, bahkan memberikan uang muka 50 juta won. Awalnya mereka berencana menculik Haji Ye, tetapi karena saat itu ia masih tinggal di asrama kampus, sulit untuk melaksanakannya.
Akhirnya mereka mengalihkan target ke ayah Haji Ye, dengan tujuan mencari kelemahan Haji Ye melalui dirinya. Inilah yang menjadi alasan Kim Man Seok menyamar sebagai perwakilan perusahaan dan datang menemui sang ayah untuk menawarkan kerjasama. Untungnya sang ayah menyadari kejanggalan tersebut, sehingga rencana mereka gagal. 2 bulan sebelum kejadian, karena keduanya belum juga bertindak, Yung Il-ja menelepon dan mulai mendesak mereka. Ia memberi tekanan di mana keduanya entah harus mengembalikan 50 juta won tersebut, atau segera melaksanakan rencana. Selain itu ia juga memberikan informasi penting kepada mereka, di mana Haji Ye biasanya memiliki kebiasaan pergi ke kolam renang pada dini hari. Yoon Nam-sin dan Kim Man Seok kemudian mempersiapkan beberapa alat untuk melakukan kejahatan. Demi memastikan rencana berjalan lancar, mereka bahkan merekrut 5 orang tambahan khusus untuk melakukan penculikan. Mereka mengikuti Haji Ye selama 1 bulan, dan akhirnya menemukan kesempatan pada hari kejadian. Keduanya mengaku bahwa mereka membawa Haji Ye ke Gunung Jodesun, lalu menutupinya dengan karung beras dan dedaunan sebelum melakukan aksinya. Namun berdasarkan hasil penyelidikan, tidak ditemukan lubang peluru pada karung tersebut, sementara di tubuh korban terdapat banyak luka lain. Karena itu ada dugaan bahwa keduanya sengaja menyembunyikan sebagian fakta untuk meringankan hukuman. Waktu pasti kematian Haji Ye hingga kini tidak dapat dipastikan, hanya diketahui terjadi antara pukul 6 pagi tanggal 6 Maret hingga pukul 9 pagi tanggal 16 Maret. Setelah melakukan kejahatan, Yoon Nam-sin dan Kim Man Seok segera melaporkan kepada Yung Il-ja. Ia bahkan memantau selama beberapa hari dan secara khusus memeriksa alat yang digunakan sebelum akhirnya merasa yakin. Tak lama kemudian, ia mentransfer puluhan juta won kepada mereka untuk membantu melarikan diri ke luar negeri, bahkan hingga menjalani operasi plastik. Berdasarkan pengakuan kedua pelaku, polisi dengan cepat menangkap dalang utama, Yung Il-ja. Tapi setelah ditangkap, ia tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan, bahkan mengancam dengan mengatakan bahwa suaminya adalah orang berpengaruh dan setelah keluar dari penjara ia tidak akan melepaskan mereka. Setahun setelah kejadian, kasus ini disidangkan di pengadilan distrik Suwon. Jaksa menilai bahwa ini adalah kejahatan yang direncanakan dengan matang. Tindakan para terdakwa tidak hanya menghancurkan satu keluarga, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang sangat buruk, sehingga mereka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 1997, Korea Selatan tidak lagi melaksanakan hukuman mati, sehingga secara umum dianggap sebagai negara yang secara de facto telah menghapus hukuman mati. Di pengadilan, pihak pembela menyatakan bahwa Yung Il-ja telah lama menderita gangguan delusi dan berada dalam kondisi mental yang sangat rapuh, sehingga kemampuan penilaiannya terganggu. Ia mengklaim bahwa dirinya hanya berniat memberi pelajaran kepada Haji Ye dan tidak pernah memerintahkan pembunuhan. Sementara itu baik Yoon Nam-sin dan Kim Man Seok berargumen bahwa mereka terjerumus karena tekanan dan hasutan dari Yung Il-ja, serta meminta keringanan hukuman karena telah bekerja sama dalam penyelidikan setelah ditangkap. Setelah 5 bulan persidangan, pengadilan memutuskan bahwa Yung Il-ja terbukti bersalah atas tuduhan menghasut dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Yoon Nam-sin dan Kim Man Seok dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sementara itu 5 orang lainnya yang terlibat dalam penculikan dijatuhi hukuman antara 10 bulan hingga 3 tahun penjara. Ketiga terdakwa utama tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Seoul kemudian menilai bahwa hukuman untuk Yoon Nam-sin dan Kim Man Seok terlalu ringan, sehingga hukuman mereka ditingkatkan menjadi penjara seumur hidup. Setelah itu Yoon Nam-sin mengubah keterangannya dan mengklaim bahwa kejadian tersebut adalah pembunuhan tidak disengaja, lalu kembali mengajukan banding. Setelah melalui serangkaian proses hukum selanjutnya, Mahkamah Agung akhirnya mempertahankan putusan penjara seumur hidup bagi ketiga orang tersebut. 4 tahun kemudian, Korea Selatan mereformasi hukum acara pidana untuk melindungi hak terdakwa dan memperbaiki kemungkinan kesalahan hukum dengan memperluas syarat pengajuan peninjauan kembali. Dalam aturan baru tersebut, jika terdapat kesaksian palsu atau pengakuan yang diperoleh secara paksa, maka terdakwa dapat mengajukan peninjauan ulang. Yung Il-ja kemudian mencoba memanfaatkan celah ini dengan menuduh Yoon Nam-sin dan Kim Man Seok memberikan kesaksian palsu. Jika tuduhan itu terbukti, maka ia berpotensi terbebas dari tuduhan menghasut, atau setidaknya mendapatkan pengurangan hukuman, bahkan kemungkinan dibebaskan. Namun setelah melalui persidangan yang cermat, Pengadilan Distrik Cheongju memutuskan bahwa Yoon Nam-sin dan Kim Man Seok tidak bersalah atas tuduhan memberikan kesaksian palsu. Perlu diketahui bahwa putusan penjara seumur hidup yang telah dijatuhkan kepada mereka sebelumnya tidak terpengaruh oleh perkara ini, yang berarti mereka tetap harus menjalani hukuman di penjara bersama Yung Il-ja.
Seharusnya cerita berakhir di sini, namun tindakan Yung Il-ja di kemudian hari kembali memicu perhatian publik. 11 tahun setelah kejadian, keluarga Haji Hye menerima kabar bahwa Yung Il-ja tidak berada di penjara, melainkan dirawat di sebuah kamar rumah sakit mewah dengan biaya rawat inap harian mencapai lebih dari 2 juta won. Hal ini membuat keluarga korban sangat marah. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa suami Yung Il-ja telah meminta seorang dokter untuk membuat surat keterangan medis, yang menyatakan bahwa Yung Il-ja menderita hingga 12 jenis penyakit termasuk sindrom Parkinson dan asma, sehingga dianggap tidak layak untuk menjalani hukuman penjara. Dalam periode dari Juli tahun 2007 hingga Desember tahun 2012, selama 5 tahun tersebut, Yung Il-ja beberapa kali menunda pelaksanaan hukuman dengan alasan perawatan medis di luar, dengan total hampir 2,5 tahun. Ini artinya selama masa hukumannya, hampir setengah waktu ia tidak berada di dalam penjara. Untuk memverifikasi kondisi sebenarnya, seorang jurnalis diam-diam datang ke rumah sakit untuk melakukan investigasi. Dari rekaman video terlihat bahwa saat tidak ada orang lain di ruangan, Yung Il-ja mampu berjalan normal dan mengambil barang sendiri. Namun ketika tenaga medis datang memeriksa, ia berpura-pura membutuhkan bantuan untuk berjalan bahkan tangannya mulai gemetar. Setelah kasus ini diberitakan, kemarahan besar dari publik pun muncul hingga Yung Il-ja akhirnya dipaksa kembali ke penjara dan pihak berwenang membuka penyelidikan. Para ahli menyatakan bahwa surat keterangan medis tersebut tidak sesuai dengan kondisi kesehatan sebenarnya. Akibatnya suami Yung Il-ja serta dokter yang mengeluarkan surat tersebut didakwa atas pemalsuan dokumen medis. Suami Yung Il-ja pun akhirnya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun, sementara dokter tersebut didenda sebesar 5 juta won. Di Korea Selatan, keluarga korban tidak selalu dapat mengetahui bagaimana pelaku menjalani masa hukumannya. Mengetahui bahwa Yung Il-ja tinggal di kamar rumah sakit mewah tentu menjadi pukulan kedua bagi keluarga Haji Hye. Kakaknya bahkan pernah mengumpulkan tanda tangan untuk melakukan protes dan menuntut penyelidikan menyeluruh. Ia menuliskan di papan, "Yang punya uang tidak bersalah, yang tidak punya uang dianggap bersalah." Kalimat ini merupakan ucapan terkenal dari Ji Kang-hyun, seorang pelaku pelarian penjara terkenal di Korea Selatan pada akhir 1980-an. Ia dijatuhi hukuman 17 tahun penjara atas kasus pencurian, sementara adik dari seorang mantan presiden yang menggelapkan dana dalam jumlah besar hanya menjalani hukuman sekitar 3 tahun sebelum dibebaskan. Karena ketidakadilan tersebut, ia pernah mengucapkan kalimat itu di depan kamera sebagai bentuk kritik terhadap sistem peradilan. Kembali ke kasus ini, ayah Haji Hye berharap kasus ini dapat mendorong lahirnya undang-undang baru agar keluarga korban dapat mengetahui catatan masa hukuman pelaku. Perlu diketahui bahwa setelah kejadian ini, banyak orang berpendapat bahwa Kim Hyun Cheol juga memiliki sebagian tanggung jawab dan seharusnya mengundurkan diri. Namun ia tetap menjabat sebagai hakim selama 10 tahun. Baru 11 tahun setelah kejadian, ia akhirnya angkat bicara untuk pertama kalinya. Ia mengatakan bahwa saat itu dirinya berada di posisi sulit, tidak bisa meninggalkan keluarga istrinya, tetapi juga tidak bisa mengabaikan keluarga Haji Hye, sehingga memilih untuk diam. Kini anak-anaknya telah tumbuh dewasa, dan ia khawatir mereka akan menanyakan kejadian tersebut, sehingga merasa perlu memberikan penjelasan. Kim Hyun Cheol juga menyatakan bahwa setelah mengetahui Yung Il-ja memata-matai Haji Hye, ia pernah mencoba menghentikannya. Namun entah mengapa, kondisi mental Yung Il-ja sudah tidak normal dan cenderung obsesif, sehingga situasi berkembang di luar kendali. Ironisnya, ia berusaha mempertahankan pernikahan dengan keluarga kaya tersebut, tetapi pada akhirnya tetap berakhir buruk. Kejadian ini memberikan pukulan yang sangat besar bagi keluarga Haji Hye. 13 tahun setelah kejadian, setelah Yung Il-ja kembali di penjara, keluarga akhirnya mengurus pencatatan kematian Haji Hye. Sang ibu seolah telah menyelesaikan tugas terakhirnya, dan tidak lama kemudian ia pun meninggal dunia. Dengan tinggi badan 165 cm, berat badannya kurang dari 40 kg, hal ini terjadi dikarenakan kesedihan mendalam dan ketidakmampuan makan dalam jangka panjang yang menyebabkan malnutrisi. Di sekelilingnya bahkan ditemukan banyak botol minuman keras kosong. Saat kakaknya membereskan barang peninggalan sang ibu, ia menemukan dompet milik adiknya. Di dalamnya terdapat uang lama dari tahun kejadian, serta uang baru dari tahun-tahun berikutnya. Selama lebih dari 10 tahun, sang ibu tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa putrinya telah tiada. Ia terus memasukkan uang ke dalam dompet itu, seolah putrinya masih hidup, menyiapkan uang saku untuknya demi meredakan rasa rindu. Setelah kembali dari pencarian panjang terhadap pelaku, sang ayah hidup dalam tekanan berat. Karena terlalu merindukan putrinya, ia sering mengalami halusinasi pendengaran, bahkan di malam hari kerap merasa mendengar suara putrinya meminta tolong.
Ia hanya bisa menutupi suara itu dengan memainkan alat musik, dan baru bisa tidur setelah mengonsumsi obat. Hingga kini, Yung Il-ja, Yu Nam-sin, dan Kim Man-seok masih menjalani hukuman di penjara. Mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka untuk menebus kejahatan yang telah mereka lakukan. Sementara bagi sang ayah yang kini telah menua, setelah melalui perjuangan panjang mengejar pelaku hingga ke luar negeri serta kehilangan istri dan anaknya, saat akhirnya melihat para pelaku benar-benar dihukum, untuk pertama kalinya, ia akhirnya bisa tidur dengan tenang. Itulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.